Lu lulusan apa kemarin di ITB? Gue lupa, bio apa? Mikrobiologi gue. Ya, mikrobiologi. Terus lu kan masuk kerja kan perusahaannya perusahaan fintech nih. Nah, Ya kan? Ya, memang proses secara bidang itu udah pasti jauh banget, ya kan? Terlalu jauh malah. Tapi gimana caranya lu bisa diterima? sih, yang hebatnya gini kok. Karena lu kenal HRD-nya Sebenarnya, kan? nah iya. The Jadi power. HRD-nya tuh temen gue pas kuliah, woy. Jadi HRD. Kebetulan Temen, dia kayak temen buka. lu pas kuliah. Ya temen lu. Heeh, Berarti kan sama-sama ITB. Berarti kan bidangnya harus heeh. ilmu dari lu dong. Iya, dia biologi, woy. Gue mikrobiologi. Biologi juga kan? Ya, kurang lebih itulah. Satu, satu apa namanya, satu suku besar. Nah, cuma gini kan, ya gini nih. Poin gue adalah gini, lu berdua kan sebenarnya kan ya benar-benar jauh lah dari bidang kerjaan Hmm. apa lu orang kan. Ya, Hmm. sekarang gue tarik garis ke akarnya dulu deh. Temen lu yang HRD ini gimana caranya dia bisa diterima di kerjaan yang bidangnya jauh banget sama sama ininya, sama bidang Ah, kuliahnya. Apalagi itu first job kan sebenarnya hitungannya kan, kalau misalnya dibilang betul. gitu sih. Sebenarnya kalau teman gue ini itu bukan first job dia. Jadi first job itu sebenarnya di perusahaan teknologi, tapi bukan fintech ya. Oh, Di kayak itu loh, elektronik gitu. elektronik apa diglodok, Salah satu company elektronik, HP HP diglodok terkenal maksudnya. lah di Indonesia. Oh, sebut dah, sebut. Lu Ya, sebut jadi, sebut merek mah nggak masalah, selama nggak ada saingan yang sponsorin gua mah bodo amat. nah, Aja jadi merek. dia udah pernah kerja di situ sebelum Hmm. sebelum karena dia tuh lulusnya tuh 2017 awal banget lah. Nah, Dia tuh lulusnya 3,5 tahun. Nah, dia langsung dia jadi dia udah pengalaman tuh, dia pindah ke yang tech tersebut. Satunya hmm. adalah alasannya karena tempat kerja ajar emang tinggal ngesot. Ya. Nah, terus ketika masuk itu dia, kan kebetulan itu tuh benar-benar company-nya masih baru banget, startupnya Hmm. berapa orang gitu. Terus dia buka locker di grup angkatan gue. Lupa, Terus gue, lupa. terus gue ngechat ke dia. Pas kebetulan kan gue baru lulus nih. Gue mau dong gawe kerja gitu kan. Terus suruh kirim apa namanya di segala macam gitu. Terus gue inget banget gue momen pertama gue interview di company baru itu. Nama PT-nya aja di depan beda woi sama PT yang gue apply. begitu gue masuk, Lu kepikiran begitu nggak sih? gue masuk, Jangan-jangan PT abal-abal gitu kan, karena kan gini. gue Gue dulu bener. punya pengalaman kan juga pas juga awal pas baru lulus gue apply sana sini sana sini sana sini banyak, dan ternyata Hmm. masih manggil gue PT abal-abal gitu, perusahaan abal-abal. Nah, gue tuh pertama waktu mau masuk aja, bener kan gue interview di sini. Nah, terus gue ngechat kan ke teman gue, gue udah di depan bener nggak ini tapi namanya bener ternyata. Terus gue tuh bingung, ini jangan-jangan gue mau diculik lagi. Terus gue waktu masuk ke dalam, gue lihat mejanya baru ada 6 biji woi. Meja Oh, 6 biji terus masih kosong banget, kosong banget. jangan-jangan ini ya sindikat perdagangan manusia ya. Gue itu pertama. Gue sudah beres interview gue ngomong ke dia kayak, gue pertama mau masuk ya kesan-kesannya gue sampaikan yang tadi gue omongin gitu ke dia. Gila itu benar-benar deg-degan gue juga pertama masuk, serius gitu kayak gini. Ya tapi oke, fine, udah interview lewat. Di situ gue menyadari kalau kekuatan orang dalam. Jadi gue diterima tuh satu, selain memang gue memenuhi kriteria-kriterianya, ya gue sendiri merasa ya walaupun gue di interview seperti biasa gitu ya, ada kayak layanan khusus gitu loh, beda gitu. Ya, lu kenalan gue gitu. Mungkin Ya, dia juga udah tahu gue kerjanya kayak gimana selama gue kuliah gitu. itu namanya the power of orang dalam. Nah kurang lebih kayak gitu kok, gila sih.
Nah terus gak kayak seminggu lah, gue langsung dipanggil lagi gitu kayak lu udah siap belum kerja mau kapan gitu, cepet. Iya, itu namanya orang dalam yang membantu lu. Sekarang gini sih, Kayak gue basically gue sih fine-fine aja ya kalau memang apa kita, lu atau gue atau mungkin siapapun di luar sana tuh punya ya orang dalam lah. Karena orang dalam sendiri sometimes bisa lu memang ya tanpa lu perlu effort yang gimana lu bisa dapetin ya kan ya karena mungkin bapak lu yang punya perusahaannya atau mungkin keluarga itu perusahaan keluarga lu atau mungkin lu mau kerja di mana kerja di perusahaan apa siapa lu kenal terus akhirnya lu ya dulu aja lah lu yang dimasukin segala macam ya itu kan mungkin apa ya the power of orang dalam tapi ya lu nggak pakai effort yang gimana gimana kan ya mungkin buat sebagian orang kayak hidup nggak adil ini orang kok kayak hidupnya apa red carpet banget gitu kan mulus banget gitu kan jalurnya ya tapi mau gimana tapi memang ada kan orang-orang yang gitu kan tapi menurut gue gini loh tapi ada juga kan orang-orang yang memang eh, kenalan orang dalam ya memang karena dia networking kan salah satunya networking. iya kan Dan yang kedua sendiri aku ya yang menentukan dari baiknya orang dalam atau tidak ke orang tersebut, menurut gue karena kualitas orangnya sendiri. Karena waktu waktu nih contohnya tadi gini kok, tadi kan gue bilang gue cerita bahwa teman gue ini yang HRD ngasih locker di grup angkatan. hmm. Yang respons tuh gak cuma gue, tapi ada orang-orang juga. Tapi kenapa yang dipilih gue? Dia ngomong, soalnya menurut gue yang bisa buat tanggung jawab di the job ini tuh kayaknya lu sih. Jadi menurut gue kualitas si orangnya sendiri pun nentuin dari terakhir dia mau milih siapa gitu. Walaupun dia orang dalam gitu ya. Hmm. Terus dua-duanya teman dia gitu. Tapi terakhir kan keputusannya ada di dia. Itu juga bisa dari dia ngelihat kayak watak orangnya gimana sih. Jadi salah satunya si kualitas orangnya juga menentukan. Ya, yeah, that's the one point sih. Kualitas itu menentukan. Kadang, tapi di banyak kasus kadang memang ya sekali lagi ya the power of orang dalam ini kadang-kadang nggak melihat skill lu atau kualitas lu sih. Iya kan? Contoh gini Asal deh. teman ngobrol aja. Ya, contoh oh nggak gini nih. Ini yang paling sering gue lihat sih. Lu dipilih karena kenapa? Lu bisa berbahasa dengan bahasa gua. Ya kan? Ya, itu mungkin masih bisa kita hitung skill lah karena lu bisa berbahasa, let's say bisa lu bisa berbahasa Mandarin. Oh, ya udah, gua memang ini, gua suka sama orang yang bisa berbahasa Mandarin. Tapi ada juga yang memang sebenarnya ya hanya karena lu satu negara aja sama gua. Oh, yang kayak gitu. Karena ada itu juga bisa kita hitung sebagai the power of orang dalam kan ya karena ya lu tuh satu negara sama gue ya udah gue lebih percaya sama lu masa nanti skill lu gimana ya udah yang penting gue masih merasa lebih secure mempercayakan ini karena lu satu negara sama gue lu satu bangsa sama gue itu kan gini loh itu kan sebenarnya banyak banyak terjadi even agama pun kadang-kadang ya ini gue yang juga suka bingung sih agama pun kadang suka dipermasalahkan atau dipertanyakan kalau lu nggak satu agama sama gua ya lu mungkin gue bisa terima tapi karir lu nggak akan yang sampai gimana gimana gitu karena ya itu nggak melihat secara kualitas tapi ya hal-hal faktor-faktor di luar itu yang justru malah kadang-kadang jadi pertimbangan Itu jatuhnya jadi lebih ke subjektif ya daripada objektif. Ya pasti itu subjektif banget ya kan. Tapi kasusnya kalau yang teman gue tadi dia walaupun dia orang dalam gitu ya, dia masih objektif sih. Maksud gue memang jalan gue mulus kan, tapi sudah itu juga dia cerita gitu. Jadi sebenarnya yang nerima locker tuh nggak cuma gue, ada juga yang lain yang malah satu jurusan sama dia biologi, kan gue mikrobiologi. Tapi kenapa gue yang diterima karena dia masih stick ke objektifnya dia gitu. Dari orangnya yang harus sesuai. Ya. Tapi tetap sih masih bagian orang dalam. Yeah. Orang dalam. Jadi intinya masih orang dalam. Ya, at least inilah, at least lu nggak perlu
apa ya jauh lebih gampang lah. Jauh lebih gampang. Ya, tapi ya gitu, sekali lagi nggak salah gitu, karena lu memang kenal dan lu memanfaatkan koneksi lu itu, pertemanan lu itu untuk mendapatkan apa ya, kalau di lu kan posisi atau pekerjaan, ya kan. Tapi gini sih, nah, gue mau balik lagi nih tentang orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten, ya kan. Tapi dia udah mendapatkan posisi atau pekerjaan di suatu tempat itu, ya ini karena faktor-faktor yang ya Yang yang tadi, subjektif tadi. ya, subjektif tadi gitu loh. Karena gini, Hmm. karena kalau ketika lu meng-hire orang-orang kayak begitu ya, ini dari gua ya. Ini opini pribadi gua. Satu, sebenarnya lu membuat orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan yang sebenarnya bisa kontribusi banyak di tempat lu. Akhirnya satu, lu nggak notice dan akhirnya lu nggak pakai. Dan yang kedua ya akhirnya lu membuang sebuah peluang yang sebenarnya untuk orang lain yang lebih layak. Benar. Dan yang nyebelinnya gitu, kadang-kadang orang-orang yang modelnya kayak begini ketika dia di hire ya, karena menurut dia punya ini, dia punya privilege, tapi sebenarnya dia ya nggak bisa apa-apa juga, tapi ya laganya tuh belagu banget kan, ya kan, laganya tuh belagu banget. Cuman gara-gara dia jalannya mulus diterima gitu ya. Bukan karena dia kompeten. Iya, Gitu ya. dan juga kan banyak banyak apa ya, kadang kadang konflik of interest bisa terjadi di situ kan. Ya, you never know gitu loh, karena ya kayak kemarin lah, yang kemarin gue sebenarnya gue sudah sempat bikin, gue udah sempat bahas di konten gue yang lain sih, yang kayak kemarin yang sempat rame itu yang apa, status milenial ya kan, yang akhirnya ya mereka berdua akhirnya mundur juga, yang satu di ruang guru, yang satu di apa, perusahaan fintech tuh. Nah, ya itu kan sebenarnya mereka mencoba memakai dalam tanda kutip the power of orang dalam yang akhirnya mereka punya, dan mereka pengen mencoba sesuatu di situ kan. Ya gue nggak tahu apakah itikat mereka bener baik atau enggak ya. Semoga sih baik ya, tapi ya ketika lu udah mulai menyalahgunakan dengan ya kayak kemarin contohnya pakai kop surat yang semestinya itu bukan apa, hak lu untuk pakai kop surat negara, dan akhirnya lu jebretin, dan lu ya untungnya ketahuan. Gimana kalau nggak ketahuan? Wah, lebih parah lagi sih. Iya kan? Ya buat dia sih mulus mungkin ya. Ya kan itu tadi kan buat dia mulus, tapi kan jadinya kan mungkin jadinya nggak adil buat di pihak lainnya sebenarnya. Nggak adil buat yang lain. Yang mungkin lebih kompeten atau mungkin juga lebih berhak untuk ini, atau mungkin ya kalau ngomong tentang keadilan ya lu nggak adil. Ya kan, lu nggak adil, makanya nggak heran waktu itu ketika ketahuan kasusnya gede, dan ya orang banyak yang mengkritik ya itu, yes, kekecewaan. Ini juga kekecewaan gue sih sebenarnya, kekecewaan pribadi gue ya. Sebenarnya kan dengan diangkatnya para kaum milenial sama presiden kemarin itu ya ada harapan kan, karena presiden negara, pemerintah mulai melihat orang muda mulai dikasih tanggung jawab kan. Ya, karena kan selama ini kita kan melihat yang di posisi-posisi politik atau pemerintah itu kan yang tua-tua mulu. Iya, betul, yang udah berumur lah. Tua-tua mulu. Nah, ketika ada orang muda dan dia dengan garis bawah milenial itu diangkat, ya sebenarnya gimana ya? Di satu sisi gue seneng, tapi di satu sisi juga gue juga jadi mempertanyakan adalah sebenarnya fungsi mereka tuh ngapain gitu. Gimana ya? Mungkin ini dari sudut pandang gue ya, Pak. Kenapa diangkatnya milenial? Kenapa enggak apa namanya orang-orang yang udah lebih mungkin mau ngubah pola pikirnya sih. Jadi kalau kita ngikutin lagi pola pikir orang, ajarannya beda lah. Maksudnya 20 tahun lalu sama yang sekarang baru diajarin tuh kayaknya udah berbeda gitu. Mungkin dan pola pikirnya pun kelihatan lah, kayak orang masih nganggap kalau pola pikir lu kolot, pola pikir lu udah jadul gitu. Mungkin yang mau ditekankan di situ adalah mau mengganti si pola pikirnya gitu. Jadi lebih modern, dan apakah itu berhasil atau tidak. Kan ini masih tahap coba-coba ya, ini pertama kali staff milenial yang ya mungkin
itu idealnya ya. That's Idealnya. the point of ya untuk ide tujuan idealnya. Ya, tapi ya itu Mm-mm. sekali lagi yang gue kecewa adalah akhirnya ternyata biarpun dengan status atau embel-embel milenialnya, ternyata ya ketika mereka mencoba memasukkan ada project ya, supaya perusahaan gue juga yang masuk ke ini deh project ini, ya kan jadinya nggak ada bedanya lu sama kau apa ini sama generasi sebelumnya kan, apa bedanya lu sama generasi baby boomer atau generasi Gen X yang sebelum-sebelumnya yang kemarin yang ya kalau ada yang ketahuan ketangkap ke KPK ya kan penjara. Nah kalau yang nggak ketahuan kan yang ada main proyek segala macam gitu, Bener sih. ya kan sebenarnya ya itu. Kurang lebih menginvolve bisnis pribadi ke dalam itu. Iya, iya. Nah, ya, nah itu kan juga, nah juga gini, ini juga pendapat pribadi gue sih. Sebenarnya gini, kalau lu memang alasannya kemarin adalah mundur karena nggak mau terjadi konflik of interest. Oke, kalau lu memang nggak mau terjadi konflik of interest gitu kan, lu nggak mau memanfaatkan the power of orang dalam yang lu punya itu, ya sebenarnya dari awal, Dari pertama. dari awal dong. Kalau lu Iya, dari awal, dari awal pertama. lu tolak aja, atau lu pilih salah satu, iya kan? Benar dong? Iya, Oh ya udah bener. gue fokus di sini aja deh, gue fokus di apa, gue bantu presiden, ya udah perusahaan gue tinggalin, ya mungkin ya gue punya saham atau gue masih punya saham kepemilikan ya itu terserah lu ya kan, tapi gue Mm-mm. udah nggak terlibat operasional perusahaan gue lagi ya kan, ya menurut gue itu masih lebih mending dibandingin ya kayak kemarin kasusnya udah gede ke blow up Baru mundur gitu. baru pada mundur rame-rame Telat ya. selangkah gitu. Ya, Iya sih, bener. ya dan Banyak. juga ini gue kemarin sebenarnya gatel sih sebenarnya pengen bahas sih. Dan juga Mm-mm. kemarin tuh sempat ada ini kan rame tentang sukses di usia muda. Khusus di usia. Ya, kan kemarin rame kan sukses di usia muda. Oh, gue masuk ke ini nih apa Forbes, majalah Forbes, Forbes. ya Forbes apa 30 under 30 ya kan segala macam. Uh-uh. Sukses di usia muda ya kan. Iya, sukses di usia muda ada yang memang menggapainya memang benar-benar dari nol dan dia sukses, gue salut. Tapi kalau lu sukses di usia muda tapi ya karena memang bapak sama emak lu udah keluarganya kaya tajir melintir, ya buat sukses kalau ukuran suksesnya adalah lu berhasil perusahaan lu jadi ini segala macam dan lu dipandang orang ya, ya itu mah effortless. Itu mah emang udah turunan aja ya. Iya nggak sih, lu lahir udah silver spoon ya kan. Ya, Mm-mm. apa gitu loh. Kadang-kadang gue suka geli aja sih ngeliatnya, oh ini orang sukses di usia muda, tapi kalau lihat lagi ya dia apa bapak malu kaya gitu loh. Ya kan, ya. Iri. Ya mungkin lu boleh membanggakan hal itu, tapi ya buat gue poinnya jadi nggak ada. Benar-benar. Kan kebanyakan kalau sekarang tuh gitu. Pengennya tuh di luar kelihatan oke. Walaupun belum tahu sebenarnya yang dia kerjain itu apa. Kan orang-orang banyak di luar tuh pengennya gitu. Ya nggak sih? Kayaknya lu pernah bahas juga deh. Ya, Kayak ya. orang tuh pengen nyombongin, oh gila gue, ya misalnya tadi lah, gue 30 before 30. Hmm. Tapi ternyata dalamnya kan, misalnya lu tahu gitu, oh ini namanya tajir. Gitu. Kan akhirnya kan, gimana ya, kayak di luarnya doang, wow. Gitu. Ya, Padahal dia sebenarnya ya memang udah dapat, mau dia kompeten atau enggak, dia emang udah 30 before 30. ya itu ujung-ujungnya balik lagi, cuman flexing doang. Flexing. Iya, cuma flexing doang ya. Apalagi di era sekarang ya, sosial media di mana orang beramai-ramai pamer ya kan. Ya, Mm-mm. nggak salah lu memamerkan apa yang lu punya, apa yang lu raih gitu loh. Ya, tapi kadang-kadang itu suka dilebih-lebihkan yang Mm-mm. kayak kemarin gue bahas, lu apa melebihkan sesuatu yang sebenarnya tuh lu belum sampai di sana levelnya. Ya kan kayak kemarin gue sempat bahas tentang apa di LinkedIn gitu kan, apalagi di LinkedIn juga banyak tuh gue ketemu orang-orang yang apa di LinkedIn title-nya segala macam keren banget
Tapi kalau giliran ketemu sama Asia atau lu kerja bareng sama dia, ternyata ya ampun. Ya ampun. Ya, kayak orang nggak bisa kerja gitu loh. Tapi di itu title-nya atau di ininya banyak banget gitu loh. Dan apa? Gue juga baru kemarin gue, gue baru tahu ternyata ada istilah selain di Instagram ada namanya selebgram, ternyata di LinkedIn ada namanya seleb LinkedIn. Gue baru tahu itu. Seleb LinkedIn. Gue juga baru tahu loh lu. Gue serius baru tahu. Gue juga baru tahu ternyata ada seleb LinkedIn. Jadi orang-orang di LinkedIn yang ya tanda kutip kayak selebgram di Instagram lah. Oh, gitu. Kayak semacam influencer tapi di LinkedIn gitu. Ya gue nggak tahu Ya, apakah mereka memonetize statusnya mereka sebagai seorang seleb LinkedIn ini, ya gue nggak tahu. Tapi kalau di selebgram kan ya orang memonetize-nya dengan ya buka endorse segala macam. Ya, gue bilang betul. Ini menurut gue nggak kalau salah. yang di LinkedIn. Nggak salah selama memang itu lu punya impact positif ya. Dan emang bener apa yang lu kerjain itu memang ya bener-bener ya memang kerjaan lu ya kan, bukan hanya sekedar flex. Iya. Betul. Itu gue jadi geli juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang itu ya kok ya, kebanyakan tapi di LinkedIn pun ya lebih banyak diterima tuh orang tuh dari orang dalam nggak sih? Sorry, apa? Lebih banyak di apa? Lebih banyak orang diterima misal mau kerja gitu atau mau masuk ke dalam tetap dari LinkedIn atau dari orang dalam gitu. Kalau kata gue kayaknya orang dalam masih lebih. Kalau gue bilang masih tetap di bawah orang dalam sih. Mau lu seseleb LinkedIn gimana pun gitu, menurut gue masih lebih efektif orang dalam nggak sih? Iya, kalau menurut gue masih lebih powerful orang dalam. Sebenarnya gini, fungsi LinkedIn itu kan sebenarnya boleh dibilang nih pelan-pelan nih ya udah kayak apa ya, menggantikan CV lu kan. Betul. Banyak juga recruiter tuh HRD tuh nyari orang ya mereka cari di LinkedIn ya kan. Makanya kenapa juga dan mungkin ini kali ini gejala yang mungkin kenapa juga bikin orang tuh di LinkedIn tuh berusaha bikin LinkedIn-nya sebagus mungkin gitu loh. Sebagus mungkin. Oke, nggak masalah sekali lagi nggak masalah lu bikin LinkedIn lu bagus, tapi jangan bikin yang terlalu berlebihan, ya kan? Ya kalau memang sekarang posisi lu adalah seorang salesman, ya udah lu bisa salesman. Emang kenapa lu malu kalau lu nulisnya salesman sih? Ya udah lu salesman gitu. Kenapa lu harus menulisnya jadi sales guru? Kok pada malu ya jadi saya? Menurut gue dia ujung Gue tombak. nggak tahu kenapa ada orang yang sampai begitunya gitu. Gue aja gini, gue sebenarnya gue malas tuh kayak nulis LinkedIn gue tuh sampai yang gimana gitu kan. Ya gue ada apa namanya kerja ada di mana ya gue tuh seadanya gitu. Misalnya terakhir posisi gue waktu itu masih kerja di kantor ya head of marketing, ya udah gue tulis aja head of marketing udah that's it, top gitu loh. Teman kan di LinkedIn itu kan bisa nulis apa sih kayak semacam about atau apa sih script ke Ya kayak ada apa namanya buat penjelasannya lah details. kayak short description-nya gitu kan. Uh-huh. Itu aja gue nggak apa ya, gue jujur gue malas kayak waktu kali gue masih posisi gue head of marketing aja gue nggak nulis posisi gue sebagai head of marketing apalah bla 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 x apalah bla 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 bla, gue cuma nulis ya sebagai sport enthusiast aja ya karena memang gue antusias sama olahraga gitu, gue demen olahraga ya memang ya udah gue tulis sport enthusiast gitu ya. Poinnya adalah satu, gue sebenarnya malas dicari nama sales karena sering banget ditawarin lewat LinkedIn, ini dong pakai service gua, pakai produk gua, buat website lu, buat aplikasi lu, bla bla bla. Jujur gua malas dicariin kayak begitu ya kan, karena ya nggak salah mereka nawarin karena memang kerjaan mereka, tapi kadang-kadang mereka terlalu banyak dan sebenarnya gua nggak butuh-butuh amat gitu loh. Dan ada beberapa juga yang kalau misalnya gue tolak ya ngeyel. iya. Nah itu Yang tidak menerima jawaban tidak sebagai iya ngeyel jawaban akhir ya. gitu loh ya. Ya itu sih. Dan yang kedua ya udah, maksud gue memang ya udahlah, maksudnya memang itu diri gue gitu loh, ya udah gue nggak perlu sampai yang harus yang gimana gimana ya kan, nggak perlu gue tamat-tamatin juga, nggak perlu gue kurang-kurangin ya kan. Pokoknya What's the point gitu loh. yang lo capai, yang lo tulis mah masih
oke lah ya, nggak usah di Oh iya, iya. Yang ya udah gue tulis gitu aja. Gue tulis apa adanya aja memang. Nggak perlu apa yang gimana-gimana. Karena menurut gue ya, kalau menurut gue ya itu sih Ren. Sebenarnya ya selain memang elunya yang juga dilihat, tapi kan yang lebih dari itu adalah karya lu sih yang dilihat sih. Karena mau lu udah cuman ngomong kan itu istilahnya kalau di LinkedIn kan cuma nulis ya. Mau lu nulis segimana pun, akhirnya lu ke hire, akhirnya lu nggak bisa membuktikan lu tulis semua di LinkedIn kan krik-krik juga ya kan. Iya, bener. Itu gue itu sekali lagi sih karya sih yang apa yang orang akan lihat Kelihatan sama. karya lu itu sih yang bakal jadi legacy lu sih. Ya kan kayak kemarin kita kehilangan Glenn Fredly ya. Glenn Fredly menurut gua ya kalau ngeliat lu dia secara personal dia penyanyi, dia penulis lagu, tapi kan dia menurut gua legasinya akan terus long lasting ya karena karyanya sampai sekarang yang masih even orang dia udah meninggal pun orang akan terus dengar. Bener. Ya kan? Kayak Gak perlu dia kayak bikin kemarin. yang terus akhirnya atau dia bikin CV dibagus-bagusin, oh lagu gue begini bla 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 bla. Come on, ketika dia udah nyanyi aja orang udah wah. Betul. Gak usah tulis di LinkedIn segala, orang udah nyari dia, boy. Gak Bener. usah dia yang gue pernah tulis-tulis LinkedIn gitu. gue pernah nonton dia konser dia sekali konsernya waktu itu cukup private ya karena dia audiensnya nggak gitu banyak, jadi dia konser konsep itu konser tapi sambil bercerita, jadi lagunya itu yang dinyanyiin tuh kayak perjalanan hidup dia gitu dari apa lagu dia paling pertama sampai akhir lagu dia yang terakhir dicerita lagu ini apa sejarahnya gimana story di balik itu gimana dan ya dia ya karena memang ini orang memang apa ya memang bukan penyanyi kaleng-kaleng ya ketika dia nyanyi ketika dia Seniman. ya memang ya powerful banget gitu lu itu nggak bakal bisa lu bohongin lah itu biasa nggak bakal bisa Jadi dibohongin sih. di balik seni musik sendiri ada ceritanya lagi sendiri. Kayak dibikin suatu alur gitu dari Iya. di konsernya. Itu hebat. Dan ya Walaupun gue nggak nonton. Tapi gue tahu kalau orang yang ngadain konser cuma nyanyi doang tapi nggak dibikin itu kayaknya gimana gitu. Kayak gue tuh pernah tahu tuh satu yang konser dibikin bagus tuh kayaknya Coldplay. Coldplay kan kalau dia tiap konser kan selalu dibikin alur. Nah mungkin kayak yang lu ceritain ini Glenn Fredly. Nah yang kayak gitu kali ya. Itu yang kayaknya ngebuat orang nonton konser tuh asik. Beda kayak lu cuma dengerin di MP3 walaupun lagunya sama. Ya itu mungkin ini kali yang ngebedain gini loh. Gue yakin di dunia ini orang yang bisa nyanyi bagus itu banyak, tapi nggak semua orang itu bisa jadi seorang apa ya performer dan entertainer yang bikin lagunya itu bisa touch emosi audiens pendengar lu. Menurut gue itu sih yang nggak dipunya banyak orang ya. Bener-bener. Iya kan, Gitu sih. yang nggak dipunya banyak orang. Bener. Karena sebenarnya kalau lu tadi bilang orang bagus suaranya itu banyak. Bener, kalau lu lihat aja yang ikut apa namanya ini bagus tuh banyak. Cuman sebagai performer beda gitu. Iya, beda. Dan itu yang ngebuat dia Salah, punya legasinya sendiri. kalau nggak salah ini apa dulu tuh yang gue nggak tahu sekarang mereka masih aktif ya, yang dulu sering cover lagu apa Boys Avenue ya. Oh iya, Boys Avenue. Boys Avenue ketika mereka cover lagu dan mereka munculin di YouTube bagus, ya kan. Tapi ketika mereka mulai bikin konser sendiri dan mereka nyiptain lagu-lagu sendiri, banyak yang bilang walaupun gue nggak nonton langsung, tapi banyak yang bilang nggak sebagus ketika mereka cover. Iya, peruntukannya beda gitu. Lu ngerti kan poinnya kan? Poinnya beda. Gue ngerti poin. Beda gitu. Bukan berarti Boys Avenue jelek, tapi Boys Avenue ya kalau mereka lagu bagus, tapi ternyata ketika mereka pakai karya mereka sendiri dan mereka perform live ternyata nggak
nggak sebagus pas lagi mereka cover lagu di YouTube. Mungkin mereka cocoknya lebih different lah, atau singer. Betul, different ya kok ya. Lebih kayak cocoknya musician singer gitu, bukan kayak performer. Iya. Itu kan poinnya. Peruntukannya beda. Ya jadinya ya menurut gue sih tetap sih sekali lagi sih ya karya itu nggak bohong sih. Menurut gue juga. Karya itu nggak bohong. Ya lu mau pakai power of orang dalam ya, tapi kalau karya lu ternyata nggak powerful ya cuma sih. Bener. Karena gue sendiri sebagai orang yang pernah orang dalam ya, di gue sendiri tuh ada kayak beban pribadi. Kayak gue yang diterima gitu. Walaupun gue sebenarnya belum ada di bidang gue juga kayak ada beban sendiri di hati gue, kayak aduh gue harus gak boleh malu-maluin lah, seenggaknya gitu lah. Iya, bagus gitu. Tuh sadar. Karena memang yang ya idealnya begitu kan. Oh, gue idealnya begitu. Gue jangan malu-maluin orang yang bantu gue yang udah nerima gue, iya. Yang membantu gue gitu. Tapi ada juga orang yang memang ya karena dia gue nggak tahu, mungkin nggak tahu malu atau gimana ya udah dibantuin tapi masih aja kayak gitu. udah dibantuin bukannya nyadar malah kayak sombong gitu ya. Flexing. Attitude-nya malah, atau mungkin ya kerjaannya malah parah gitu. Kalau gue tuh pernah ngelihat lesson online gitu ya, kayak tentang wirausaha. Kalau lu pernah ditawarin sesuatu kerjaan yang lu memang bisa, kan itu gue jatuhnya belum bisa ya, bilang aja iya dulu kan. Nah setelah itu lo harus belajar caranya mengerjakan di sela-sela waktu. Itu gue tuh pernah diajarin kayak gitu. Jadi lo bilang iya dulu, tapi lo harus belajar, bukan seudahnya lo bilang iya tapi seudahnya cuman ya udahlah nanti aja gimana nanti. Kan ada yang dua jenis orang, woy. Ada yang satu orang, gue udah diterima nih, gue udah bilang ya gue berarti harus belajar supaya gue bisa menuhin tanggung jawab gue. Ada yang pikirannya gitu. Ada satu lagi kan yang yes, gue yang penting gue udah diterima, udah aja ntar gimana nanti belajar sekalian aja. Nah, ada dua pola pikir. Dan menurut gue, kalau gue kan sebagai dia kan orang dalam temen gue, masa iya gue mau malu-maluin dia gue nggak bisa apa-apa gitu. Iya memang banyak ada sebagian orang berpikir ketika gue diterima dan gue iyain, mereka berpikir itu goalsnya, final goalsnya itu. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya ketika lu dikasih offering dan lu bilang iya, itu sebenarnya ya itu baru permulaan. Garis startnya itu baru permulaan. Iya kan? Mau mulai, betul. Finishnya kapan tuh nggak tahu, belum tahu kapan. Itu baru mulai. Sebenarnya justru lu harus ya benar-benar ya kayak tadi lu bilang, belajarnya harus lebih banyak.